Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran fisika. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah bahas tentang gelombang. Nah, materi hari ini kita akan bahas tentang gelombang pula. Nah, kira-kira apa? Nah, kita simak dulu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak jauh atau kita tidak lepas dari yang namanya bunyi dan cahaya. Nah, pada saat kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian pasti tidak jauh dari yang namanya bunyi yang saya sampaikan, kemudian cahaya yang ada di gadget kalian. Nah, jadi kalau kalian masih mengikuti pembelajaran saya hari ini dengan baik, kalian bisa mendengarkan presentasi saya, masih bisa melihat presentasi saya di layar gadget kalian, maka kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur bahwasanya Tuhan masih sayang kepada kita, masih memberikan nikmat dan karunia-Nya sebuah pendengaran dan penglihatan. Oke, jadi pada kali ini kita akan bahas yang namanya gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, kompetensi dasar pada bab kali ini yaitu adalah kompetensi 3.10 menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Kemudian kompetensi dasar 4.10 melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya, misalnya sonometer dan kisi difraksi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan satu memahami ciri dan karakteristik gelombang bunyi, yang kedua menerapkan sifat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga menganalisis cepat lambat gelombang bunyi pada medium, yang keempat menganalisis frekuensi nada pada sumber-sumber frekuensi bunyi, dan yang kelima melakukan percobaan tabung resonansi. Oke, kita simak ya untuk pembelajaran kali ini. Karena di sini pokok bahasanya agak luas, bunyi dan cahaya, maka pada part ini kita harus membahas dulu tentang gelombang bunyi. Pertama adalah ciri-ciri gelombang bunyi. Nah, jadi gelombang bunyi itu adalah gelombang mekanik. Nah, saat kemarin kita sudah bahas ada perbedaan antara gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang membedakan antara keduanya adalah kalau gelombang mekanik ini yaitu membutuhkan medium. Artinya gelombang bunyi akan dapat merambat ketika ada yang namanya medium. Ya, maka dari itu, ketika kita ada di luar angkasa atau ada di ruang vakum, kita tidak bisa mendengar. Ya, karena tidak ada zat atau medium yang dapat merambatkan si gelombang bunyi tersebut. Nah, Pak, bagaimana seorang astronot bisa berkomunikasi dengan astronot lain atau berkomunikasi dengan astronot yang ada di bumi? Nah, maka cara astronot saling berkomunikasi yaitu adalah tentunya di dalam helm astronotnya itu ada oksigen. Nah, selain untuk bernafas, oksigen ini digunakan untuk merambatnya bunyi. Nah, jadi antara dua astronot ini akan dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Ingat ya, gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium. Kemudian dari gelombang elektromagnetik tadi akan ditransferkan ke helmnya, di mana helmnya nanti ada speakernya. Speakernya di sini akan menghasilkan getaran yang nanti akan disalurkan oleh si udara yang ada di dalam helmnya. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya dapat dipantulkan. Ya, jadi gelombang bunyi itu dapat dipantulkan. Ya, makanya kalian bisa bernyanyi merdu di dalam kamar mandi karena di situ terjadi yang namanya pemantulan yang menguatkan bunyi asalnya. Sedangkan ketika kalian di lapangan kalian harus berteriak ketika untuk manggil temannya, ya. Tuh. Karena saat ada di luar ruangan tidak terjadi pemantulan yang membantu kalian. Kemudian yang ketiga adalah dapat dibiaskan atau refraksi. Nah, pembiasaan ini yaitu adalah pembelokan arah gelombang ya. Nah, jadi pembiasaan ini ketika pada gelombang bunyi itu ketika dari medium yang lebih regang ke lebih rapat, maka dibelokannya menjadi garis normalnya. Jadi berkebalikan dengan pembiasaan pada cahaya. Nah, kasus pembiasaan ini biasanya kayak kasus ketika kalian kenapa malam hari itu tidak boleh berisik.
Atau ketika malam hari kenapa kok kita bisa mendengar obrolan dari rumah tetangga gitu kan. Nah, jadi ini bisa juga dijelaskan dengan konsep pembiasaan. Jadi pada saat malam hari, contohnya ketika kita bandingkan antara siang hari dan malam hari ya. Oke. Nah, ketika siang hari, ketika siang hari ini suhunya panas. Nah, karena suhunya panas, maka indeks biayanya kecil, N-nya kecil. Nah, maka si bunyi yang ada di sini, dia akan langsung disebar ke atas. Nah, ya, bunyinya akan disebarkan ke atas. Nah, sedangkan ketika untuk malam hari, ketika malam hari, ininya kondisi udaranya dingin. Nah, kondisi dingin, maka indeks biasnya lebih besar. Ya, karena indeks biasanya lebih besar, maka si gelombang bunyinya tadi itu langsung dibelokkan ke sini. Nah, ada pembelokan yang sifatnya ke sini. Nah, jadi yang harusnya tadi ke angkasa, malah dibelokkannya kemana? Ke rumah tetangga. Maka ketika malam hari, dia akan terdengar lebih jelas ya, suara-suara dari tetangganya. Gitu. Nah, selanjutnya dapat dipadukan atau interferensi. Nah, dapat dipadukan ini adalah kasusnya saat tadi terjadi eh, kalian menyanyi atau bersenandung di dalam kamar mandi ya. Nah, ini kan juga terjadi namanya interferensi antara suara kita dengan suara yang dipantulkan. Ya, selanjutnya dapat dilenturkan atau difraksi. Nah, pelenturan ini bisa terjadi saat kalian menguping. Nah, jadi walaupun pintunya ditutup rapat, tapi kalian masih bisa mendengarkan karena ternyata gelombang bunyi itu dapat melewati celah-celah sempit. Kemudian tidak dapat dipolarisasikan, ya. Karena tidak dapat dipolarisasikan, maka kita bisa simpulkan bahwa gelombang bunyi ini adalah gelombang longitudinal. Ya, jadi jenis dari gelombang bunyi adalah longitudinal. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gelombang bunyi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi karena adanya medium penghalang. Jenis pemantulan bunyi yaitu pertama adalah pemantulan memperkuat bunyi asal. Nah, jadi pemantulan ini terjadi karena jarak pemantulnya sangat dekat. Contoh pemantulan bunyi di dalam ruangan atau kamar mandi. Ini yang suka menyanyi ya, kenapa suaranya lebih bagus ketika nyanyi di luar kamar mandi ya, karena di dalam kamar mandi itu ruangannya sempit sehingga pemantulannya akan terjadi pemantulan yang sempurna. Kemudian suara-suara pemantul itu bisa memperbaiki dari suara-suara kita yang fales gitu ya. Kemudian di sisi lain kenapa kamar mandi pemantul yang lebih bagus? Karena di kamar mandi biasanya dinding-dindingnya menggunakan keramik ya, di mana keramik ini adalah pemantul yang sangat baik. Selanjutnya pemantulan gaung. Nah, jadi gaung itu adalah pemantulan yang terjadi karena jarak pemantul cukup jauh sehingga datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi aslinya. Jadi hampir sama. Nah, jadi kalau gaung itu hanya bagian akhirnya yang terdengar. Jadi hanya sebagian kata yang akan dipantulkan. Jadi ketika saya bilang fisika, nah maka nanti yang akan terdengar adalah fisika, k. Nah, jadi itu yang namanya gaung. Sedangkan kalau gema, nah, itu adalah pemantulan ini terjadi karena jarak pemantulnya sangat jauh, sehingga datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai. Nah, jadi kayak gema itu saling bersahutan. Makanya ketika kita ada di suatu uh, tebing, kemudian kita berteriak fisika. Nah, seolah ada orang yang nyahutin fisika, fisika, fisika. Nah, jadi pronunciasinya itu lengkap, ya, gitu. Nah, itu perbedaan antara pemantulan memperkuat bunyi asal, gaung, dan gema. Nah, selanjutnya yaitu adalah penerapan pemantulan bunyi. Nah, jadi penerapan pemantulan bunyi itu bisa digunakan oleh sebuah kapal untuk mendeteksi kedalaman lautnya. Jadi si kapal ini harus sering-sering mengukur kedalaman laut agar si kapal ini tidak karam ya, tidak menyentuh dasarnya. Kalau nanti menyentuh dasar laut bisa berakibat fatal ya. Ya kayak nonton Titanic itu kan nabrak gunung es. Nah, itu kan karena kapal ini sebenarnya itu bagian dek kapalnya itu tuh sangat riskan dengan goresan atau tumbukan ya.
takutnya kebocor gitu kan. Nah, jadi di sini dia harus sering ngecek-ngecek dari kedalaman lautnya. Nah, jadi si kapal ini akan mengirimkan gelombang ultrasonik yang kemudian akan diterima pemantulnya oleh sensor tertentu. Nah, di sini jadi ingat ya bahwa jarak yang ditempuh itu adalah S per V. Padahal di sini jarak tempuhnya itu berarti kan dari ini sampai sini gitu kan. Nah, jadi S-nya itu adalah 2H. Nah, jadi S-nya ini adalah 2H. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa rumus H itu adalah S per 2. Nah, jadi rumus S per 2-nya, maka nanti rumus H-nya menjadi VT per 2. Ya, jadi pada kasus di sini kita bisa menghitung kedalamannya yaitu dengan cepat rambat gelombang bunyi di dalam zat cair dikalikan waktunya dibagi dengan 2. Itu pemantulan bunyi. Selanjutnya kita akan bahas tentang cepat rambat bunyi. Jadi cepat rambat bunyi itu setiap mediumnya berbeda-beda. Yang pertama adalah cepat rambat pada dawai. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang percobaan Melde. Nah, cepat rambat pada dawai rumusnya sama seperti pada Melde, yaitu bahwa V itu sama dengan akar F per mu. Nah, kemudian cepat rambat pada zat padat. Nah, cepat rambat pada zat padat itu dapat dirumuskan V itu sama dengan akar E per rho. Ya, E itu adalah modulus elastisitas atau modulus Young, sedangkan rho-nya adalah massa jenis. Kemudian pada zat cair itu rumusnya hampir sama seperti pada zat padat, yang membedakan di sini menggunakan B. Jadi V itu sama dengan akar B per rho. B itu adalah modulus bulknya, dan rho adalah massa jenis zat cairnya. Oke, sedangkan untuk pada gas itu V-nya sama dengan akar gamma RT per mR. Ya, jadi bergantung dari suhunya. Nah, sedangkan pada cepat rambat di udara itu nilainya sekitar 340 meter per second. Yang perlu diperhatikan bahwa cepat rambat di udara itu V itu sebanding dengan akar suhunya. Jadi kalau nanti kita akan mencari cepat rambat bunyi pada suhu tertentu, maka kita bisa menggunakan samaan bahwa V itu sebanding dengan akar dari suhu mutlaknya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa cepat rambat di zat padat itu ternyata lebih cepat dibandingkan saat di zat cair. Di zat cair pula lebih cepat daripada saat di gas. Ya, nah jadi di sini dengan F-nya tadi adalah tegangan talinya, D1 Newton, mu-nya adalah rapat panjang dawai, kilogram per meter, E-nya adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi bab sebelumnya di kelas 11 semester 1 kita sudah bahas tentang materi elastisitas ya. Sedangkan untuk B adalah modulus Book, Newton per meter persegi. Rho-nya adalah massa jenis zatnya, yaitu kilogram per meter kubik. Gamma adalah koefisien Laplace, nanti biasanya diketahui di soalnya. Kemudian R itu adalah tetapan gas ideal, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, biasanya kalau dalam kimia biasanya menggunakan 0,082. Nah, kemudian T-nya adalah suhu mutlak, maka harus diubah dalam bentuk Kelvin dahulu, dan MR-nya adalah massa relatif gas. Nah, harus diubah ke kilogram per mol ya, karena biasanya di dalam kimia menggunakan gram per mol. Maka di dalam fisika harus diubah menjadi kilogram per mol. Oke, kita lanjutkan untuk sumber frekuensi bunyi. Yang pertama adalah sumber frekuensi pada dawai ya. Jadi dawai ini adalah sumber bunyi ya. Nah, contoh-contoh dawai itu apa? Yaitu alat musik yang menerapkan tali atau senar. Nah, jadi contohnya apa? Ada gitar, ada biola, terus ada piano. Nah, jadi mereka menerapkan tali yang digetarkan. Nah, di sini kita bisa mencari perbedaan tinggi nada. Nah, jadi kalau di dalam seni musik, tinggi nada itu dalam perbedaannya adalah dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau kunci C, kunci D, dan seterusnya. Nah, di dalam fisika, yang namanya tinggi nada itu diukur dari frekuensinya. Ya. Nah, di sini ada istilahnya namanya frekuensi nada dasar, atau yang kita sebut pula namanya frekuensi harmonik pertama. Jadi nada dasar sama dengan frekuensi harmonik pertama. Yaitu ketika kita punya senar, kemudian kita getarkan, ditarik dari tengahnya. Maka nanti bentuk gelombangnya seperti ini ya. Tadi ini adalah perutnya, ujung-ujungnya adalah sebagai simpulnya. Nah, di sini kalau kita simak, ternyata ini terbentuk sepanjang L-nya itu adalah setengah lambda. Nah, jadi lambdanya itu apa? Lambdanya itu adalah 2/1 L.
Nah, kita kan sudah tahu bahwa V ini adalah lambda kali frekuensi. Nah, jadi rumus frekuensi itu adalah V per lambdanya. Nah, maka karena ini nada dasar, maka F0. Nah, V per 2/1L. Nah, jadi F0-nya itu adalah setengah V per L. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Jadi frekuensi nada dasarnya itu setengah V per L. Nah, kemudian frekuensi nada atas pertama, atau kita sebut namanya frekuensi harmoni kedua. Nah, jadi bentuk gelombangnya itu nanti seperti ini. Terjadi ada 3 simpul, 2 perut. Nah, ini ada berapa panjang gelombang? Nah, L-nya itu sebesar 1 lambda. Nah, 1 lambda itu bisa tulis 2/2 lambda. Oke, jadi nanti dari mengikuti persamaan ini kan ini setengah, ini jadi setengah juga, maka F1-nya juga 2/2 V per L-nya. Nah, kita dapatkan persamaan F1-nya. Selanjutnya, untuk frekuensi nada atas kedua atau frekuensi harmoni ketiga. Maka bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ya, jadi ada berapakah di sini? Ternyata di sini L-nya terdapat setengah, yaitu 3/2 lambda. Maka nanti kita bisa buat rumus di sini F2-nya sama dengan 3/2 V per L. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Ya, tuh. Nah, oke, berarti di sini kita bisa membuat persamaan frekuensi nada atas ke N. Nah, saat di sini 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3, maka rumusnya adalah 2N, N plus 1 kan. Nah, jadi di sini F ke N-nya bisa dituliskan N plus 1/2 kalikan V per L. Jadi kita bisa menentukan frekuensi nada atas ke N, yaitu Fn sama dengan N plus 1/2 V per L. Nah, maka kita bisa membuat perbandingannya bahwa F0 banding F1 banding F2 banding Fn itu sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding N plus 1. Ya, itu pada dawai. Kita lanjutkan untuk pada pipa organa terbuka. Nah, contoh pipa organa terbuka itu adalah seruling. Terus ada lagi trompet. Jadi alat musik yang ditiup. Nah, itu menerapkan pipa organa terbuka. Nah, jadi pada pipa organa terbuka frekuensi nada dasarnya atau frekuensi harmonik pertama kita bisa menggunakan seperti ini konsepnya. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini, ada simpul di sini, ujung-ujung dari lubangnya menjadi perut. Nah, selanjutnya maka di sini kita bisa cermati ya bahwa ternyata ini terpisah sejauh ini kan 1/4. Nah, ini 1/4 lambda. Jadi ada setengah lambda pula di sini. Ya, seperti tadi persamaannya berarti nanti F ke 0-nya itu adalah setengah V per L-nya. Nah, ini untuk frekuensi nada dasarnya. Selanjutnya untuk frekuensi nada atas pertamanya bentuk gelombangnya nanti seperti ini. Nah, terbentuknya seperti ini. Jadi ini ada berapakah? Ini 1/4, ini setengah, ini 1/4. Nah, jadi ada satu lambda L-nya ini, satu lambda atau 2/2 lambda. Jadi F1-nya sebesar 2/2 V per L-nya. Oke, nah nada atas kedua atau frekuensi harmoni ketiga, nah maka bentuk gelombangnya nanti seperti ini. Oke, jadi ini ada 1/4, ini setengah, ini setengah, ini 1/4. Nah, jadi ada 3/2. Jadi L-nya ada 3/2 lambda. Berarti F ke-2-nya ada 3/2 V per L-nya. Nah, ini persamaan F2-nya. Oke, jadi frekuensi nada
atas ke N-nya bisa dirumuskan dalam persamaan apa? Tadi saat 0 jadi 1, saat 1 jadi 2, saat 2 jadi 3, kita dapatkan persamaan F ke N-nya sebesar N plus 1 per 2 kalikan V per L-nya. Ya, nah kita bisa membuat perbandingan F0 banding F1 banding F2 banding Fn adalah sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding N plus 1. Itu. Ya, itu untuk pipa organa terbuka. Selanjutnya kita bahas tentang pipa organa tertutup. Nah, pada pipa organa tertutup tuh contohnya apa? Gendang. Ya. Jadi alat-alat musik yang dipukul atau drum. Nah, di sini frekuensi nada dasarnya. Jadi kalau perbedaannya antara pipa organa terbuka dan tertutup, kalau tertutup di sini ada selaputnya. Jadi ketika ada selaput, maka nanti di bagian selaputnya terjadi namanya simpul di sini. Nah, jadi ini ada berapa panjang gelombang? Ternyata N-nya ada 1/4 panjang gelombang. Nah, jadi dengan rumus tadi bahwa frekuensi nada dasarnya adalah 1/4 V per L-nya. Ya, oke. Selanjutnya frekuensi nada atas pertama. Nah, atau harmoni kedua nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini ada berapa? Setengah, ini 1/4. Jadi ada 3/4 lambda. Nah, jadi F ke satunya sama dengan 3/4 V per L. Ya, oke. Nah, selanjutnya untuk frekuensi nada atas kedua. Nah, di sini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini setengah, ini setengah, ini 1/4. Nah, di sini jadi L-nya itu sama dengan 5/4 lambda. Jadi F keduanya itu adalah 5/4 V per L-nya. Ya. Nah, kita simak. Ternyata saat 0 jadi 1, saat 1 jadi 3, saat 2 jadi 5. Ini membentuk deret angka ganjil. Deret angka ganjil itu kalau nggak 2N plus 1 ya 2N min 1. Nah, kita simak. Saat di sini 1, kita pakai yang 2N plus 1 ya. Maka 2 kali 0 kali 1 jadi 1. 2 kali 2 tambah 1 jadi 3. 2 kali 2 ditambah 1 jadi 5. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa F ke N-nya adalah 2N plus 1. Nah, ini per 4 ya. 4 V per L. Nah, kalau kita bandingkan maka F0 banding F1 banding F2 banding Fn adalah 1 banding 3 banding 5 banding 2N plus 1. Nah, itu untuk pipa organa tertutup. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang percobaan tabung resonansi. Tabung resonansi hampir mirip seperti pipa organa tertutup. Nah, jadi pada percobaan tabung resonansi, di sini tuh ada rongga udaranya. Di sini diisi air, di mana airnya tadi itu di sini ada lubang untuk mengeluarkan airnya. Jadi airnya nanti dikeluarkan sehingga di sini lubang udaranya akan selalu berubah. Nah, pada suatu saat ketika ini tadi digetarkan dengan frekuensinya F gitu kan. Nah, maka ini juga akan terjadi namanya resonansi. Apa itu resonansi? Yaitu bergetarnya benda lain karena memiliki frekuensi alamiah yang sama dengan sumber getarannya tadi. Nah, jadi di sini karena nanti bergetar itu karena saat posisi memiliki frekuensi yang sama. Nah, maka nanti ada titik-titik tertentu gitu kan. Nah, saat terjadi resonansi pertama di sini panjang rongganya itu L1 ya. Nah, maka L1-nya itu bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, jadi panjang gelombangnya itu menjadi 1/4 lambda. Jadi L1-nya ini adalah 1/4 lambda. Nah, jadi dengan lambda itu adalah V per frekuensi yang dipakai di sini. Nah, jadi kita punya persamaan bahwa L1-nya itu adalah 1/4 V per F-nya. Nah, selanjutnya resonansi kedua. Nah, untuk terjadi resonansi kedua, airnya kita turunkan lagi. Nah, airnya diturunkan lagi.
Nah, sehingga nanti bentuk gelombangnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini panjang rongganya ini adalah yang L2-nya saat terjadi resonansi kedua. L2 ini terdapat berapa? 3/4 lambda. Nah, jadi L2-nya itu adalah 3/4 V per frekuensi yang dipakai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk resonansi ketiga. Nah, saat resonansi ketiga kan turunkan lagi airnya, maka rongganya semakin lebar. Nah, di sini ini adalah sebagai L3-nya. Ada berapa lambda? Bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, maka di sini terjadi ada setengah-setengah seperempat. Jadi di sini L3-nya ada 5/4 lambda. Jadi L3-nya sebesar 5/4 P per F-nya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan. Rumusnya jadi apa? Saat ini 1 jadi 1, 2 jadi 3, 3 jadi 5. Maka kita gunakan yang 2n-1. Kita coba aja sih. 2 kali 1 kurangi 1 jadi 1. 2 kali 2 kurangi 1 jadi 3. 2 kali 3 kurangi 1 jadi 5. Nah, jadi persamaan di sininya L ke N-nya itu menjadi 2n-1 per 4 kalikan V per frekuensinya. Atau perbandingan antara setiap panjang rongganya, setiap nomor resonansinya yaitu L1 banding L2 banding L3 banding L ke N itu adalah 1 banding 3 banding 5 banding 2n-1. Jadi kalau kita pengen mencari, diketahui contohnya adalah panjang rongga L1-nya adalah sekian. Nah, kita pengen mencari panjang rongga saat terjadi resonansi kedua, ya maka tinggal 3 kali lipatnya dari saat terjadi resonansi pertama. Nah, jadi itu adalah pembahasan untuk kali ini, yaitu tadi ciri-ciri dari gelombang bunyi, kemudian kedua adalah pemantulan bunyi, yang ketiga tadi adalah cepat rambat gelombang bunyi, yang keempat tadi adalah sumber frekuensi bunyi, dan yang kelima adalah percobaan tabung resonansi. Nah, kita lanjutkan untuk soal latihannya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.